Kaya teman-teman ya, seperti ini. Ada sebagian yang tenera, ada juga yang jenis dura ya, kata-kata dura 80% ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman semua ya, salam tanam berduri, semoga teman-teman banyak rezekinya. Oke, hari ini kita panen lagi di sawit ujung yang ada pondoknya ya teman-teman ya. Ini biasanya banyak ya teman-teman ya, ini panen 14 hari ya. Ya 14 hari. Biasanya di sini banyak teman-teman, tapi ini sedikit. Ya yakin ini, mudah-mudahan dapat 1 ton lah, 1 kaplingnya. Nah, ini nanti dibilang hanya sekedar konten. Ini abal-abal ya teman-teman, dura. Kalau teman-teman ngambil abal-abal kantongan atau di cabutan biasanya banyak dura. Sebenarnya kalau cabutan sendiri atau yang bikin bibit sendiri bisa kita pilih tenera. Ada caranya teman-teman. Saya sebenarnya bisa mau berbagi pengalaman buat teman-teman yang mau bikin bibit sendiri. Kalau mau jenisnya tenera semua bisa teman-teman ya. Dari 1 bonggol ini bisa kalau mau milih jenis tenera. Ada caranya ya teman-teman. Tapi kita memang pilih yang jenis dura semua. Karena dura ini berat teman-teman. Yang ngomong 10 tahun tak bisa berbuah apa macam. Busit semua. Kita sudah praktekkan. Ini sudah umur tahun berapa yang 2012 kita tanam. Masih ada aja mesin trek lagi ya. Nih tempat pupuk kita teman-teman. Nih langsiran 1 sekali ya. Kalau mau pilih tenera semua bisa. Kalau mau bikin bibit sendiri ada caranya teman-teman. Saya tahu caranya. Mungkin saya telah berbagi pengalaman buat teman-teman semua ya. Tapi ya nantilah, perlahan lah. Yang penting kalau mau bikin bibit sendiri jenis tenera semua atau dura semua bisa. Tergantung jenis cangkangnya saja. Mudah aja saya milihnya. Nah ini dura banget teman-teman. Nih tebal, dagingnya tipis ya, dura. Oke, kita lanjut muat saja ya teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita punya nih tojok baru, kita bikin sendiri, handmade teman-teman, buatan sendiri. Mantap. Oke, kita langsung muat ya. Oke, kita lanjut muat ya teman-teman semua ya. Nah ini kita kali ini muat sawit ini dengan kondisi sawit buahnya sangat sedikit sekali teman-teman. Nah ini sudah kita membuktikan bahwa kalau kita itu harus mesti melakukan perawatan dan pemupukan teman-teman. Lihat ini untuk hasilnya sendiri pada saat musim trek seperti ini sangat sedikit sekali kalau saya karena tidak memupuk. Karena saya untuk tidak memupuk itu hampir 1,5 tahun ya teman-teman, karena kita modal kita buat kita ke lahan yang baru. Nah ini kita coba parang baru yang kita beli ya teman-teman. Kenapa setiap saya beli parang baru biasanya matanya rompal semua teman-teman ya. Ini kita coba dengan jenis merek yang terbaru, siapa tahu tahan terhadap cangkang dura ini teman-teman, atau cangkang sawit tebal ya. Nah ini kalau kita untuk motong tangkai seperti ini ya biasanya nggak tahan teman-teman, karena memang tangkai bukan tangkainya sebenarnya, itu terkena brondolan atau cangkangnya. Nah ini kita lihat masih tetap rompal juga teman-teman ya, rompal sedikit ya, memang nggak tahan ya, nggak tahan. Dan untuk ditojok saja seperti ini untuk buah dura ini sangat keras sekali teman-teman, dan memang diakui untuk buahnya sangat berat sekali ya teman-teman untuk sawit dura ini ya, atau sawit abal-abal. Ini dulu saya tanam adalah sawit abal-abal kantongan teman-teman. Memang pada zaman dulu karena untuk mencari bibit yang bagus itu sulit teman-teman, jenis yang unggul-unggul seperti sekarang. Nah, makanya saya sering anggap sawit saya ini unggul teman-teman, karena untuk perbedaannya untuk sawit unggul dan abal-abal ini ya, karena dia katakan untuk kantongan itu isi 250 biji itu dikatakan sawit abal-abal di sini teman-teman. Banyak yang mengatakan seperti itu, karena yang unggul sekarang untuk isi 1 kantongnya ada 150 saja teman-teman ya. Makanya saya katakan ikut saja bahwa punya kita ini abal-abal, dan memang jenisnya 85% atau 90% adalah jenisnya buahnya dura semua, dura yang sangat buah berat semua teman-teman ya. Alhamdulillah untuk buah berat ini sangat menguntungkan petani teman-teman, tetapi katanya rugi buat pabrik. Itu sebenarnya kata-kata omong kosong para penjual bibit unggul saja teman-teman ya.
faktanya dan buktinya di lokasi, karena jujur saja ya teman-teman ya, saya pribadi saya pernah kerja di pabrik, karena cangkang tuh juga laku teman-teman. Memang kita ketahui yang dijual utama itu adalah yang kita kenal adalah CPO teman-teman, karena pertama kali dijual itulah CPO ya. Memang wajar mereka mengatakan seperti itu, tapi ya itu, kalau mengatakan cangkang itu nggak laku itu omong kosong teman-teman, karena cangkang juga laku, dibeli juga, ada pembelinya teman-teman, karena cangkang itu banyak sekali gunanya juga buat bahan-bahan ya, macam-macam bahan industri ya teman-teman ya. Makanya dari itu kalau kita tanam sawit dura ini janganlah berkecil hati dengan omongan orang, yang penting kita itu satu perawatan teman-teman. Untuk trek panjang segala macam itu mah tergantung pupuk dan perawatan teman-teman. Ini karena saya nggak melakukan pemupukan, makanya buah saya kurang. Kalau hari itu saya melakukan pemupukan rutin teman-teman ya, pemupukan rutin 1 kali 1 tahun lancar ya, pupuk lancar, karena modal saya ada, tidak saya limpahkan ke lain untuk beli lahan dan buka lahan teman-teman. Makanya saya beli pupuk. Tapi ini untuk saat ini saya mulai beli pupuk lagi teman-teman, karena modal saya sudah terkumpul lagi, dan saya akan kembangkan lagi ke sini. Kita lakukan pemupukan 5 kg per pohonnya teman-teman ya, paling sedikit tuh 5 kg per tahun. Nah teman-teman lihat buahnya sangat besar-besar seperti ini ya, saya jamin buahnya besar-besar. Memang untuk sawit dura ini rata-rata buahnya besar teman-teman, jarang kita ketemu jenis dura yang buahnya kecil ya, itu jarang sekali dan sangat langka sekali ya teman-teman ya, kecuali itu yang jenis apkir yang buahnya kecil ya. Kalau buahnya yang sudah seleksi bagus otomatis besar-besar. Nah ini kita lihat hasil kita cuma segini. Nah ini sudah kita pindah ke lokasi yang baru ya, ke lokasi berikutnya. Memang saat ini sangat trek sekali untuk lokasi yang ini teman-teman. Makanya sering saya katakan tingkat kesuburan tanah itu sangat penting untuk sebuah lahan atau lahan perkebunan. Untuk tempat saya ini atau lokasi saya ini tingkat kesuburannya sangat minim dan sedikit teman-teman. Makanya kita harus membutuhkan pupuk yang banyak agar buahnya bisa banyak ya teman-teman. Nah kalau di sini ini dipupuk dengan rutin 1 kali 1 tahun teman-teman, bisa lihat hasil-hasilnya sebelum saya upload video ini. Wah hasilnya luar biasa teman. Oke ya kawan-kawan semua ya, ini dapat dari 2 kapling ya teman-teman ya. Pokoknya untuk sarang ini ya teman-teman, 1 kapling itu dapatnya cuma ya 1 ton 200, 1 ton setengah itu ya paling banyak ya teman-teman ya. Pokoknya luar biasa ini. Sebenarnya buah itu banyak teman-teman, ada, cuma nggak nyusun, dia susun 1 saja ya teman-teman ya, nggak nyusun, dia nggak berlanjut karena kita nggak mupuk kemarin ya, akibat nggak mupuk ini teman-teman. Nah ada hitam masih, nah itu kosong juga. Ini ada 1 tandan 2 tandan ya. Kurang ya buahnya. Nah ini sedikit, biasanya di sini kan banyak teman-teman, bisa lihat video-video saya sebelum-belumnya, dulu-dulunya ya banyak, tapi alhamdulillah masih ada ya segini. Mantap ini buahnya sedikitnya teman-teman. Oke, kita lanjut panen lagi ya. Oke kawan-kawan semua, kita akan lanjut lagi ya teman-teman. Ini masih ada sisa sedikit. Nah ini teman-teman bisa lihat buah ini masih ada juga yang kosong karena kita tidak melakukan pemupukan. Makanya saya sarankan buat teman-teman jangan pernah lepas dalam 1 kali 1 tahun melakukan pemupukan teman-teman. Ingat ya, jangan lupa dalam 1 kali 1 tahun harus melakukan pemupukan ya. Kalau enggak hasil sawit teman-teman akan ngedrop minimal 5 kg per tahun ya, apapun jenis pupuk teman-teman. Tetapi pemilihan pupuk ini sangat penting teman-teman ya. Pilihlah pupuk yang betul-betul pupuk bagus. Memang sekalian kalau kita milih pupuk itu mending sekalian pakai tai ayam atau pupuk kompos atau anunya teman-teman, daripada kita beli pupuk mahal-mahal kalau kualitasnya kurang bagus. Ini hasil panen 2 kapling putaran 14 hari ya, kurang lebih ya 14 hari kurang sih sebenarnya. Nah ini jenisnya dura ya teman-teman ya. Ini kalau tidak percaya ya, ini panenan kita. Nah ini memang kondisi buah lagi kurang ya teman-teman ya, wajar aja, yang nggak masalah, yang penting mentah ini teman-teman. Tapi ya aman-aman saja masih, karena bukan punya kita aja yang sedikit ya, punya orang lain juga, karena memang lagi musim ya, nggak masalah. Buah banyak ya teman-teman, tapi ya hitam-hitam, masih hitam-hitam. Buah masih hitam-hitam, belum bisa dipanen ya. Nah ini jenis yang ada juga yang tenera ya teman-teman ya, seperti ini.
Ada sebagian yang tenera, ada juga yang jenis dura ya. Rata-rata dura 80% ya untuk sawit abal-abal ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke pabrik. Ya masih alhamdulillah hasilnya masih top ya. Nah kalau yang ini cabutan ya teman-teman ya. Nih cabutan, banyak buahnya juga ya. Nah, kalau kuning juga cabutan.